Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prajawibawa. Selamat datang di channel Satpol PP Damkar Kabupaten Jepara. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang suatu peraturan daerah yang harus dipahami bersama oleh kita semuanya, khususnya bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Jepara. Ya, peraturan apakah itu? Ya, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, atau biasanya kita menyebutnya Perda K3. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan mewujudkan optimalisasi pemberian layanan informasi tentang Perda Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Jepara terus meningkatkan upaya pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Di era modern ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dengan memanfaatkan media digital yaitu YouTube dan Instagram. Melalui strategi komunikasi publik yang lebih terbuka dan inovatif ini, kami berharap masyarakat semakin sadar, peduli, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jepara yang tertib, bersih, dan indah guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara, mewujudkan Kabupaten Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius. Jepara mulus. Lalu seperti apa upaya penegakan ketertiban umum di Kabupaten Jepara? Dan seperti apa pula Perda Nomor 20 Tahun 2012? Apa itu Perda K3? Mari kita simak selengkapnya. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau Perda K3 merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Peraturan yang terdiri dari 12 bab dan 55 pasal ini menjadi salah satu acuan dari kegiatan Satpol PP Damkar Jepara guna mewujudkan kondusivitas daerah Kabupaten Jepara dengan didukung pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Bab 3 membahas tentang ketertiban. Penyelenggaraan ketertiban mencakup beberapa aspek penting, yaitu tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib penghuni bangunan, serta tertib tuna sosial dan anak jalanan. Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap tuna sosial dan anak jalanan yang tidur atau membuat gubuk di bawah jembatan dan tempat yang bukan peruntukannya. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen atau mengemis di persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pertokoan, atau pusat kegiatan ekonomi lainnya. Setiap orang atau badan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk ditarik penghasilannya. Tuna sosial yang berkeliaran dan melakukan perbuatan asusila di taman kota, fasilitas umum, hotel, dan tempat lainnya juga. Penghimpunan dana atau sumbangan dari masyarakat yang secara tidak sah dan juga usaha undian berhadiah yang tidak sah juga merupakan dari hal-hal yang ditertibkan pemerintah daerah. Sebagai upaya pemberdayaan, pemerintah daerah menyelenggarakan program pelatihan, keterampilan, dan bantuan usaha ekonomi produktif bagi tuna sosial, anak terlantar, dan anak jalanan. Pemerintah daerah juga mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna sosial, dan anak jalanan ke daerah asal mereka. Pemerintah daerah juga berhak
menutup tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila dan kriminalitas, serta melakukan tindak pencegahan asusila melalui penertiban peredaran pornografi dan porno aksi, serta tempat-tempat hiburan yang digunakan untuk perbuatan asusila. Bab 5. Ya, bab 5 itu membahas tentang keindahan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan. Upaya perwujudan keindahan melibatkan penataan dan pemeliharaan bangunan, dimulai di jalur hijau, taman-taman di Kabupaten Jepara, trotoar, jembatan, dan elemen estetika lainnya. Bab 6 membahas tentang larangan. Sebagaimana mendukung bab 5 yang memuat tentang keindahan, pastinya ada hal yang dibatasi ataupun dilarang demi menjaga keindahan Kabupaten Jepara. Lalu untuk menciptakan ketertiban lingkungan dan daerah, setiap orang ataupun badan dilarang keras. Yang pertama, mendirikan atau melindungi tempat perjudian. Yang kedua, membuat, mengedarkan atau menyulut petasan tanpa izin. Yang ketiga, menjual minuman keras tanpa izin. Yang keempat, membuat gaduh atau mengganggu ketenteraman orang lain, memperjualbelikan dan menangkap hewan yang dilestarikan, membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum, membuang sampah sembarangan, serta bermain layangan ataupun benda-benda lain di jalur lalu lintas. Larangan juga berlaku di daerah milik jalan, fasilitas umum, dan juga jalur hijau, di antaranya mempergunakan daerah milik jalan selain untuk peruntukan umum yang tanpa izin. Lalu mengotori, merusak fasilitas, merusak jalan, drainase, lalu berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, atau jalur hijau dengan tanpa izin. Hal lain yang merupakan larangan juga yaitu membakar sampah di badan jalan, di jalur hijau, dan di tempat umum yang mengganggu ketertiban. Lalu mendirikan kios atau berjualan di trotoar, di taman, itu merupakan bagian dari larangan juga dari pemerintah Kabupaten Jepara. Selain itu, untuk menjaga keindahan tata kota Kabupaten Jepara, bagi masyarakat atau badan ataupun lembaga dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran poster, spanduk, atau reklame di tempat yang tidak diizinkan, serta merusak, mengganggu, mencoret-coret, atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin. Pelanggaran terhadap beberapa pasal seperti larangan membuat gaduh atau membuang sampah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan ataupun tertulis. Jika sanksi administrasi tidak dilaksanakan, dapat diberikan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pelanggaran yang lebih berat seperti mendirikan tempat perjudian, menjual miras tanpa izin, atau terlibat dalam eksploitasi tunasusila dan anak jalanan dapat langsung diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda setinggi-tingginya 50 juta. Di era modern seperti sekarang ini, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah melalui berbagai media digital. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Satpol PP untuk mencari tahu berbagai peraturan daerah. Kini, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara menghadirkan kemudahan akses informasi melalui website resmi yang telah dilengkapi dengan menu khusus peraturan daerah, termasuk Perda nomor 20 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan, atau kita menyebutnya Perda K3. Silakan kunjungi website resmi Satpol PP Damkar dengan mengetik satpolpp-damkar.jepara.go.id. Lalu pilih menu peraturan, dan di menu peraturan terdapat 2 submenu yaitu Perda Jepara dan Perbub Jepara. Silakan pilih Perda Jepara. Lalu pilih Perda nomor 20 tahun 2012. Apabila ingin membaca secara rinci, silakan klik ikon download this file untuk menyimpan file ini. Apabila ingin memahami beberapa produk hukum lainnya, silakan pilih peraturan yang tersaji pada menu peraturan daerah ini. Peraturan bukanlah sekedar rangkaian kata yang tertulis di atas kertas.
Ia adalah cermin dari harapan untuk masa depan yang ingin kita bangun bersama. Namun, tanpa sinergi antara masyarakat dan pemerintah, peraturan hanyalah suara yang tak bergema, janji yang tak pernah nyata. Mari bersama kita wujudkan Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius melalui kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berbagai informasi, edukasi, dan kegiatan terbaru kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa.